Kemajuan sebuah negara bisa tercermin dari kondisi kereta apinya. Biasanya semakin maju sebuah negara itu semakin canggih kondisi dan pelayanan kereta apinya. Dan mungkin Anda masih ingat saat kereta api kita di Indonesia itu selalu padat dengan para penumpang yang ada di atas kereta api, dengan stasiun yang penuh sesak dan kurang bersih dan nyaman. Tapi sekarang sudah mulai berubah wajah dari perkereta apian di Indonesia. Pelayanan juga sudah semakin membaik, kondisi kereta api itu sendiri sudah semakin membaik, serta pelayanan dan keamanannya juga semakin meningkat. Tapi kita masih jauh dari target ya. Indonesia ini masih harus mengembangkan industri kereta apinya sehingga menjadi alternatif yang sangat bagus ya bagi masyarakat kita maupun barang serta logistik untuk berpindah-pindah. Nah, Insight kali ini akan membahas apa saja rencana mengembangkan perkereta-apian di Indonesia bersama Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro. 5 tahun lalu, kereta api dan stasiun identik dengan kesemrawutan. Kini, Anda melihat sebuah perubahan besar. Wajah kereta dan stasiun yang kumuh dan tidak terawat berubah menjadi bersih, rapi, dan modern. Kereta Api Indonesia menunjukkan transformasinya. Pada 2014, PT Kereta Api Indonesia mencetak pendapatan 10,6 triliun rupiah yang meningkat menjadi 13,5 triliun rupiah pada 2015. Pada tahun ini, PT KAI yang dipimpin Edi Sukmoro ini optimistis target pendapatan hingga 20 triliun rupiah bisa tercapai. Kenaikan target ini bukan tanpa alasan. Manajemen percaya diri, warga semakin mengandalkan jasa kereta sebagai transportasi sehari-hari maupun untuk berpergian jarak jauh. Keretanya tambah bagus, terus nyari tiketnya juga enak juga. Perbaikannya, perbaikan untuk KAI ditingkatkan lagi lebih banyak, harusnya lebih banyak lagi ya angkutan-angkutan, jadi nggak terlalu lama juga nunggunya gitu loh. Jadwalnya harus diperbanyak lagi, tentunya untuk Jakarta dan luar Jakarta. Enak sekali, ya murah dan cepat dan nggak ada macet. Nah, yang paling jelas memang yang loket yang elektronik itu agak cepat dan saya udah dari dulu antrian lama, sekarang udah ketik reservation number aja dan udah langsung di print, jadi nggak harus antri lagi dan udah lebih nyaman. Peningkatan kinerja tersebut juga ditopang oleh pengadaan gerbong baru dan beberapa penambahan perjalanan kereta api ke sejumlah daerah tujuan. Pada saat yang sama, anak perusahaan PT KAI Kereta Komuter Jabodetabek juga berbenah diri. Kereta Komuter Jabodetabek kini sudah menjalankan sistem e-ticketing, membuat stasiun bersih, memperuntukkan peron hanya untuk penumpang, melatih tugas yang responsif, dan menyediakan berbagai fasilitas penunjang. Pelayanan publik yang membaik membuat jumlah penumpang terus bertambah, apalagi dengan harga tiket yang murah. Namun, konsumen masih mengharapkan perbaikan, terutama terkait penambahan jadwal kereta dan ketepatan kedatangan kereta ke tujuan. Terlepas dari semua hal tersebut, perubahan di tubuh PT KAI menjadi sesuatu yang harus ditiru oleh banyak penyelenggara layanan publik lainnya. Natia Shina, Jakarta. Ya, Insight kali ini berada di Stasiun Gambir di tengah hiruk pikuk ya terminal kereta api ini, salah satu yang terpadat di Jakarta. Kita akan mewawancari Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro. Halo Pak Edi, apa kabar? Baik Desi. Bagaimana? Gambir ini salah satu yang tersibuk ya di Jakarta. Kira-kira Betul. berapa kalau per hari ya Pak Edi? Kalau hari biasa ini mencapai sampai 8.000 penumpang setiap hari.
Kalau Senin sampai 12.000. 8.000 penumpang. 8.000 penumpang. Dan selalu berisik kayak begini ya? Dan selalu berisik seperti ini. Kemana-mana aja destinasinya? Oh banyak sekali. Ini yang ke arah Bandung ada, ke arah Semarang ada, Cirebon, Solo, Jogja, sampai Surabaya, sampai menuju ke Jember ada semuanya. Nah yang ini yang mau berangkat ini kemana ya? Yang mau berangkat ini pergi ke Solo. Gajayana, ke Solo ya. Ya. Wow. Total dari jumlah kereta api yang lewat di sini perharinya mengangkut 8.000 penumpang berapa? Kalau total mungkin sampai 20 lebih 20 lebih ya? kereta api. Jarak jauh ya. Jarak Karena jauh ini ya? juga dilalui sama KRL, jalan lokal. Iya, nah ini jadi makanya ekstra sibuk Betul. ya. Nah Pak Edi, Anda kan sudah 2 tahun ya menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI ini. Jumlah penumpang selama Anda bekerja di PT KAI ini dari tahun ke tahun semakin meningkat atau turun atau bagaimana grafiknya? Iya Desi, penumpang di kereta api ini makin hari makin bertambah. Ini dan saya lihat cukup penuh ya isinya ya. Penuh. Kurang lebihnya setiap tahun kalau di rata-rata 14% lah naiknya. 14% naik terus gradually. Dan ini tren yang dari Tren naik terus, itu bisa 14%. Nah oleh sebab itu kesibukan di stasiun besar seperti ini, di kota besar seperti Jakarta ini luar biasa. Nah, jumlah kereta apinya itu bertambah atau tidak? Kalau jumlah penumpangnya setiap tahun 14%, jumlah kereta apinya itu sendiri ada peningkatan? Gini, kalau di kereta api dibagi dua, yang pertama itu kereta lokalan, yang biasa kita sebut KRL, itu kita bertambah dramatically, naik terus. Tahun 2015 kita mendatangkan 120 kereta. Tahun 2016 ini 60 kereta, terus nanjak terus. Sedangkan kereta jarak jauh, ya, itu bertambah memang, tetapi tidak secepat itu. Kita pesan sama Inka, tahun 2016 ini saja 5 trainset K1 yang eksekutif dan 5 trainset K3 ekonomi. Jadi tambahannya terus menerus. Ini pun dirasa kurang untuk menambah. Nah kalau kita lihat ya peta ya penggunaan kereta api di Indonesia. Misalnya kalau kita pergi ke negara-negara seperti Jepang atau di Eropa atau bahkan di India, di mana kereta api itu merupakan salah satu mode transportasi yang paling sering dan paling banyak digunakan ya. Idealnya ya Pak Edi, untuk Indonesia ini seharusnya seperti apa? Karena ya terus terang ini kan sejak zaman Belanda kita memiliki lah ya namanya transportasi kereta api ini. Idealnya buat Indonesia. Jadi begini, sejak zaman Belanda yang ditinggalkan trek panjangnya itu 7.500 km. Saat ini yang existing itu ada 5.500 lah. Justru berkurang. Justru berkurang. Nah oleh sebab itu di era Presiden Bapak Joko Widodo ini memberikan arahan supaya ini reaktivasi dilakukan. Supaya kembali lagi ke 7.500 bahkan lebih nantinya. Dan ini rata-rata di Jawa ya? Dan Jawa dan Sumatera. Jawa dan Sumatera ya. Nah ini saat ini itu memang penambahan kereta ini jalur-jalur yang direaktivasi ada, juga jalur baru yang dibuka juga ada, Desi. Saat ini kota-kota besar itu jelas sekali bahwa ini membutuhkan angkutan massal seperti kereta api. Jakarta ini sebenarnya sudah terlambat, Des. Ini percepatan untuk membangun MRT, LRT, ini kita harapkan betul-betul. Karena kalau tidak, Jakarta ini kesulitan untuk melakukan perjalanan. Nah Pak Edi melihat ya, kenapa justru di Indonesia itu jumlah rel kita itu berkurang? Padahal ini kan sebenarnya kan dengan ada rel dan dari tahun ke tahun ya dengan jumlah penumpang yang meningkat, kebutuhan meningkat itu apa selama ini menjadi kendala dalam perkembangan industri kereta api ini sendiri? Satu prinsipnya barangkali karena pada saat eranya diperkenalkan sama jalan raya sehingga barangkali moda transportasi yang pada saat itu memang menanjak itu adalah mobil. Nah oleh sebab itu ada trek atau jalur atau lintas-lintas dari kereta api yang kurang peminat sehingga tidak mungkin untuk dioperasikan kalau tidak ada penumpang. Nah akibat dari itu yang tadi saya katakan bahwa ada jalur-jalur lintas yang sebenarnya mati
Nah sekarang ternyata masyarakat membutuhkan itu. Karena untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, ini sudah harus dari sekarang dipikirkan accessibility dari manusianya. Nah oleh sebab itu kita dua hal. Satu, reaktivasi juga akan dilakukan nantinya. Coba khususnya di mana-mana reaktivasi yang menjadi Contoh, prioritas. reaktivasi yang sudah dilakukan sekarang ini, memang ini masih dalam hal jalur Tamasya zaman Belanda dulu, Ambarawa ke Tuntang itu sudah ada, Gedung Jati, dulu mati, dihidupkan kembali. Ini nanti direncanakan juga jalur mati yang akan dihidupkan, kemungkinan besar itu adalah Jogja-Magelang. Jogja-Magelang itu sudah ada treknya, Desi. Iya. Sudah ada itu. Hanya saja sekarang Harus sudah dihidupkan berdiri kembali, bangunan-bangunan. Nah, nanti mungkin secara hitungan kalau itu memungkinkan direaktivasi. Nah, arahnya nanti dari Magelang bisa masuk ke Borobudur, Tapi kalau targetnya, kita mulai dari Jawa dulu. Jawa. Berapa tambahan kilometernya itu sendiri yang akan nanti rel yang baru dibangun atau mungkin jumlah rute-rutenya itu totalnya itu berapa yang masih perlu harus dibangun? Kalau menyangkut masalah prasarana rel kereta api, ini memang tergantung program dari pemerintah. Karena kalau prasarana yang menyediakan sebenarnya pemerintah, karena kereta api ini di samping operator hanya menyediakan sarananya saja. Kereta, loko itu kereta api. Tetapi dugaan saya bahwa di Jawa yang kurang lebihnya ini mungkin 4.000 kilometeran ini akan diaktifkan semuanya kembali jalur lintas yang sudah mati ini. Ya seperti tadi saya katakan, Ya, Jakarta tadi Jogja-Magelang. Jogja-Magelang ada, Bandung itu pun ada. Bandung menuju ke Ciwidey itu ada, Bandung menuju Jatinangor ada, kemudian Bandung, Cibatu, Pangandaran itu juga ada. Tapi mati semua ini, Desi. Semuanya sudah mati, tidak digunakan. Namun demikian, trase atau treknya ini masih ada. Iya. Jadi pemerintah kalau memang menginginkan direaktivasi, mudah-mudahan di kemudian hari ini bisa digunakan Tapi kembali. kan untuk mereaktivasi kan berarti harus ada kebutuhan terhadap jalur-jalur tersebut dan tidak dilayani dengan baik lah istilahnya, baik itu oleh jalan raya ataupun dari penerbangan. Nah kira-kira apa? Karena pada akhirnya ini kan bisnis kan, ini harus ada revenue-nya dan harus ada penggunaannya dan harus bisa juga ya menarik lah bagi para penumpang itu. Jadi yang pertama memang kita harus melakukan ini step by step berdasarkan prioritas. Prioritasnya itu yang seperti Desi tadi katakan. Kalau jalur itu sudah terlihat sangat membutuhkan dibantu oleh angkutan massal seperti Bandung Ciwidey, itu mungkin akan menjadi prioritas. Nah, jalur-jalur yang memang masih bisa dijangkau oleh kendaraan biasa, mobil, sepeda motor, barangkali itu less priority. Tetapi intinya suatu hari nanti angkutan massal ini kalau untuk kota besar, ini mau tidak mau harus dilakukan. Nah ini rencana ke depan untuk komuter khususnya yang dibawa KAI apa saja targetnya? KCJ ini menjalankan KRL, Desi. Nah, 2 tahun yang lalu penumpang itu hitungan saya rata-rata itu 1 hari itu 500.000. Hari ini itu penumpang sudah hit 850.000. Jadi ini luar biasa pesatnya untuk angkutan Jabodetabek. Jadi memang kebutuhannya itu Kebutuhannya sangat luar ada biasa. di situ ya. Bayangkan dari Bogor sampai dengan kota itu hanya membayar Rp6.000, Desi. Jadi saya pikir ini memang harus diutamakan karena kereta api ini harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Utamanya kalau pagi ini sangat padat karena mereka itu berangkat ke kantor, ke kota. Kemudian mereka kembali lagi ke daerah Bogor, Bekasi, daerah-daerah Depok, segala macam menggunakan kereta api. Nah itu saya lihat ya tadi kan yang komuter itu, Iya. itu padat sekali ya. Dan dengan jumlah peningkatan 14% ke depan itu kira-kira idealnya untuk kota seperti Jakarta ini, plus Jabodetabek dan lain sebagainya itu, berapa jumlah komuter yang diperlukan Pak Edi? Di Perpres 83 di situ ditulis capaian dari komuter ini diharapkan tahun 2019, Desi, itu 1,2 juta penumpang diangkut dalam 1 hari. Nah, untuk mempersiapkan itu, maka PT Kereta Api Indonesia selalu mendatangkan
tambahan kereta. Tahun 2015 kita menambah kereta 120. Tahun 2016 60 kereta. Ini tahun 2017 kita akan mendatangkan lagi 120 lagi. Begitu seterusnya sampai tahun 2019 nanti kita berharap kita bisa ngangkut 1,2 juta manusia. Ini di Jakarta saja. Jakarta dan seputarnya ini. Ini kalau kota-kota besar lainnya akan dikembangkan, misalnya Surabaya atau Betul. itu akan menjadi prioritas juga dalam pembangunan. Betul, kami Industri sudah ini. bekerja sama dan komunikasi dengan Departemen Perhubungan, Dirjen Kereta Api. Kemungkinan besar bahwa Surabaya misalkan Desi, itu akan ada tram. Tramnya itu akan mengantar penumpang itu di dalam kota. Mereka akan berjalan di median di tengah jalan itu. Dan kita berharap ini juga bisa membantu kepadatan. Seperti zaman Belanda dulu kan. Seperti zaman Belanda dulu. Ada tram, jadi kita kembali ke masa lalu. Masa lalu. Pak Edi melihat ya meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan kereta api ini dan komuter lain. Ini apakah memang karena jumlah kepadatan penduduknya meningkat atau memang orang mulai beralih ya dari mode transportasi komuter yang lain karena mungkin sudah mulai menjadi pilihan lah istilahnya mode transportasi ini. Saya kira dua-duanya jalan, Desi. Jadi yang pertama memang mungkin jumlah penduduknya meningkat. Yang kedua memang kenyamanan dirasakan oleh para penumpang, kemudahan. Nah yang pasti bahwa kota-kota besar ini memang harus dipikirkan sejak sekarang. Bandung termasuk. Karena Bandung itu sendiri manakala datang weekend, itu di dalam kotanya sudah padat sekali. Biasanya kalau Bandung weekend itu mobilnya ada plat B semua kan. Plat ya? B semua. Idealnya mungkin justru lebih banyak orang berwisata menggunakan kereta api gitu. Iya, betul. Kalau memang bisa diantar, kalau di dalam itu sudah ada angkutan lokal, dari Jakarta ke Bandung kita punya Argo Parayangan, nanti dimasuk di stasiun besar Bandung, bisa transfer ke angkutan lokal kereta. Nah ini di Jawa ya, kalau di Sumatera apa kira-kira target atau rencana ke depan untuk mengembangkan? Untuk saat ini di kereta api ini sedang dilakukan penyambungan jalur-jalur kereta api sejak dari Lampung sampai ke Banda Aceh. Jadi sekarang ini memang sudah ada jalur kereta api tapi island, jadi terputus. Misalkan Sumatera bagian selatan terputus, dia tidak nyambung ke Sumatera bagian barat. Ini tidak nyambung juga dengan Sumatera bagian utara. Nah nantinya ini akan disambung. Lampung, Palembang, Pekanbaru Riau, Dumai, nanti nyambungnya ke kiri ke arah Sumatera Barat, Dumai, nanti masuk ke Rantau Prapat, masuk ke Medan, masuk ke Banda Aceh, ke atas langsung. Kira-kira kapan itu? Ini sedang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Kereta Api. Tahun berapa kira-kira? Tepatnya saya tidak tahu, tetapi harapan kami sih 2019 barangkali sudah bisa tersambung ya. Jadi kita dari Jakarta misalnya mau ke Aceh, Betul. itu bisa ya naik Bisa. kereta api, kemudian lewat nyebrang pakai ferry atau ferry, turun di Tanjung Karang atau Lampung, nanti nyambung kereta api lagi ke sana. ya ini alternatif yang sangat menarik ya daripada misalnya bawa mobil sendiri Betul. atau naik ke jalan darat kan Lelah. biasanya jauh lebih membahayakan juga ya. Betul. Nah Pak Edi, ini kita untuk Indonesia ini selain 2 pulau ini kira-kira akan dikembangkan di pulau-pulau lain seperti di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua karena kebutuhan itu kan juga ada. Memang betul Desi, karena di dalam rencananya saya sudah melihat bahwa saat ini itu sedang dibangun jalur kereta api dari Makassar ke Parepare. Ini jaraknya kira-kira 145 km lah. Ini sudah menggunakan lebar spur yang berbeda. Dia yang lebih lebar, 1435. Kalau yang lebar spur ini, Desi, ini 1067 ini, yang lebih kecil. Jadi lebih lebar Lebih ya? lebar. Kecepatannya dia bisa sampai 200 km per jam. Ini sedang dibangun oleh Dirjen KA dari Makassar menuju ke Parepare. Nanti terus nyambung sampai Sulawesi Tengah, sampai ujung, sampai nanti ujung Manado. Akan disambung nanti. Nah, itu salah satu program. Kedua juga kereta api di Kalimantan. Kalimantan rencananya memang sudah tertulis, tetapi ini saya persilahkan pemerintah karena ini kan kalau jalurnya yang menyediakan ini pemerintah juga sudah direncanakan dari mulai ujung Kalimantan turun ke Balikpapan langsung ke barangkali nanti ke Pontianak ke Kalimantan Barat nantinya
Begitu pula di Papua. Direncanakan Bapak Presiden menginginkan ada kereta api juga di Papua. Wow, exciting sekali ya. Iya, betul. Nah, perencanaan-perencanaan ini semua apakah didasari misalnya kebutuhan manusia yang berpindah atau harus misalnya berpergian dari titik A ke B, atau lebih ke misalnya logistik atau yang selama ini mungkin merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang berporos maritim, itu apa yang mendasari pemetaan dari perkembangan kereta api di Indonesia? Atau semuanya ini merupakan? Kedua-duanya. Jadi sebagai contoh pembukaan jalur misalkan dari Palembang menuju ke Pekanbaru Riau, itu nanti sekaligus bisa mengangkut hasil bumi, barang, atau produk yang memang dihasilkan yang dilalui. Nah, sama di Kalimantan juga, baik itu angkutan penumpang juga mungkin nanti bisa dilakukan, juga angkutan barang, terutamanya hasil bumi, misalkan batu bara bisa juga, kayu bisa juga di Kalimantan. Nah, yang mendasari itu semualah yang membuat bahwa mungkin pemerintah ini berpikir bahwa memang semuanya ini harus diberikan jalur kereta api. Nah, Pak Edi, saya ingin lihat ya sekarang kerangka mindset ya penggunaan kereta api itu sendiri ya. Terus terang kalau kita di Indonesia dengan banyaknya penerbangan yang murah, misalnya kita bisa pergi dengan hanya berapa ongkosnya itu tidak seberapa, itu orang kan lebih memilih misalnya menggunakan pesawat terbang. Idealnya itu berapa porsi dari penggunaan masing-masing transportasi itu untuk membuat suatu pergerakan manusia dan barang di Indonesia itu efisien dan juga cepat lah gitu dalam memindahkan itu baik orang maupun barang. Ya, secara prinsip di negara-negara maju itu yang diutamakan justru mass transport yang berbentuk berbasis rel kereta api. Seperti di Eropa, tarif dari kereta api dengan pesawat terbang itu hampir sama malah. Bahkan mungkin bisa lebih murah ya naik pesawat. Bahkan ya. Nah, di Eropa pun juga kalau kita lihat mindset mereka, itu mereka lebih mementingkan mencari kereta api dulu. Kalau kereta api tidak didapat, baru dia mencari pesawat terbang. Nah, sebenarnya kita juga menyimak bahwa di Indonesia ini pun tidak semua orang prefer naik pesawat terbang. Barangkali ada sejumlah orang yang sebenarnya tidak suka naik pesawat terbang. Nah, pilihan ini itu membantu untuk angkutan bagi mereka-mereka juga yang memang pilihan utamanya ada kereta api. Sebagai contoh, Desi ya, dari Jakarta menuju ke Purwokerto, apakah mereka yang menginginkan naik pesawat terbang punya pilihan? Nggak ada. Jadi tetap harus naik kereta api. Naik kereta api dari Jakarta Purwokerto straight bisa. Pesawat terbang tidak bisa karena di sana tidak ada lapangan terbang. Jadi tidak ada kompetisinya, tidak ada pilihannya. Nah, oleh sebab itu pembukaan jalur dari kereta api ini sebenarnya dimaksudkan untuk membantu, menolong bersama-sama memindahkan orang yang ingin travel dari satu titik ke tempat lain. Jadi tidak dianggap sebagai kompetisi terhadap modus atau angkutan lain. Yang pasti bahwa hari-hari besar itu kereta api itu tidak bisa menahan banyaknya penumpang yang ingin naik ke kereta api. Tapi kalau jalur atau rute-rute yang populer misalnya kan yang sekarang juga banyak penerbangan, taruhlah Jakarta Surabaya, dan kan tapi dari segi ongkos itu kan tidak jauh berbeda ya. Nah, bagaimana kereta api ini bisa lebih kompetitif lah istilahnya karena dibanding dengan misalnya pesawat. Kalau kita ke bandara juga kan wah ramainya minta ampun ya. Begini Desi, kalau mau membandingkan antara kereta api dengan pesawat terbang tidak boleh dibandingkan pada hari-hari tertentu harga tiket kereta api dibandingkan dengan hari biasa pesawat terbang. Kalau saja dibandingkan hari-hari besar di kereta api dengan pesawat terbang, kereta api tidak akan pernah lebih mahal daripada pesawat terbang. Iya, itu pasti kapanpun. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah waktu tempuh. Ini yang sedang kita mau achieve. Karena seperti Jakarta Surabaya,
jaraknya hanya 700 km, 750 km. Iya. Naik pesawat mungkin hanya 1 jaman lebih Betul. ya. Kalau kereta api bisa kecepatannya di speed up dengan jalur yang ada 150 saja kilometer per jam rata-rata, maka ini hanya ditempuh dalam tempo 5 jam, 5,5 jam. Saya yakin betul orang-orang yang barangkali harusnya naik pesawat terbang tidak mendapatkan tiket, mereka barangkali akan bisa bergabung dengan kereta api. Karena untuk menuju ke pesawat terbang, mereka harus ke airport dulu. Kalau kereta api tidak di pusat kota. Dan nanti sampainya kalau ke Surabaya, itu kereta api juga di pusat kota, bukan di pinggir kota. Nah ini Des. Kalau kita lihat bisnis ini, saya sebut lagi yang bisnis pesawat terbang lah istilahnya, karena di situ kan player swastanya kan cukup banyak, sehingga mereka bisa menekan harga dan juga alternatifnya maskapai ini, maskapai itu dan lain sebagainya. Pak Edi sebagai dirut ini kan bisnis modelnya itu kan harus jalan mau tidak mau, dan tidak, ya idealnya kan profit ya sebagai BUMN. Ini apa strateginya untuk meningkatkan dari segi bisnisnya, di mana saat ini saya lihat kan belum ada pihak swasta yang berkompetisi ya. Kalau di Jepang kita lihat kan ada satu yang Japanese-nya, dan kemudian ada yang Shinkansen-nya dan lain. Ini adalah istilahnya kompetisi lah masuk ke dalam industri kereta api ini. Ya kalau sesama kereta api memang belum ada, karena memang PT Kereta Api Indonesia adalah satu-satunya operator yang ada di Indonesia ini untuk menjalankan kereta api. Tetapi undang-undang sudah membuka, Desi, bahwa diizinkan swasta atau operator lain masuk ke dalam bisnis perkereta-apian. Nah oleh sebab itu kita berharap juga untuk membangkitkan atau membantu percepatan angkutan kereta api ini, maka kesempatan investor asing atau investor lokal, kalau memang mereka berminat, mereka bisa membuka. Ini sudah boleh? Sudah boleh. Undang-undangnya sudah mengizinkan. Kira-kira sudah ditawarkan kepada siapa saja? Sudah. Apakah ada investor asing misalnya yang ditawarkan untuk beroperasi? Ya, skimnya memang sedang dihitung. Ini kan seperti contoh, mungkin Desi pernah mendengar kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini juga ada faktor asingnya. Ya, dengan China dengan atau China. dengan Jepang itu. Nah ini nanti kereta Jakarta-Surabaya, peminatnya banyak Desi. Jepang juga minat, Perancis juga minat, kemudian Cina juga minat, kemudian Korea minat. Nah, ini mengundang swasta supaya masyarakat punya pilihan bahwa dengan menggunakan moda transportasi ini, barangkali inilah yang saya cari. Sekarang misalnya, ini perusahaan ini profit atau enggak? Profit. Profit sesuai target? Lebih dari target. Lebih dari target. Jadi dari tahun ke tahun kecenderungannya Ya, profit? naik, kecenderungannya naik. Baseline-nya itu keuntungannya tuh naik. Ya. Jadi secara bisnis sebenarnya perusahaan kereta api di Indonesia itu untung? Iya. Ini rata-rata dari mana keuntungannya? Betul, itu pertanyaan bagus. Pertanyaan ini menuju yang paling besar sebenarnya, keuntungan yang kita bidik memang angkutan barang, Desi. Angkutan batu bara. Nah, ini besar sekali potensinya. Nah, ini adanya di Sumatera Selatan. Ini angkutan batu bara. Sampai saat ini memang pendapatannya, revenue-nya itu kurang lebih mirip-mirip. Antara angkutan penumpang sama angkutan barang batu bara ini kira-kira lebih besar penumpangnya 51, mungkin ini 49 lah. Tetapi ke depan, ini kita berharap angkutan batu baranya atau angkutan barangnya ini akan melejit naik tinggi. Karena prasyarat dari angkutan barang ini jauh lebih ringan daripada ngangkut penumpang. Angkut batu bara, kita bisa di Sumatera Selatan itu satu train set itu 60 gerbong, kita tarik sekali tarik. Dan itu tidak perlu AC, Desi, karena barang itu tidak perlu di AC. Dan kalau ada guncangan sedikit juga tidak bermasalah karena dia barang. Jadi kedepannya nanti kita akan bidik bahwa angkutan barang ini akan menanjak cepat dibanding angkutan penumpang. Meskipun penumpangnya juga kita akan perhatikan. Nah, kedepannya apalagi dengan jumlah pengangkutan barang yang semakin meningkat ya, dan juga jumlah penumpang yang semakin meningkat, itu dari segi profitnya atau
pendapatan yang diinginkan, itu ada targetnya Pak Edi? Ada berapa persen idealnya itu peningkatan sehingga membuat perusahaan ini betul-betul sehat lah gitu? Ya, secara pasti sebenarnya karena kereta api ini public service ya, keuntungan kita itu saat ini itu sudah mencapai kategorinya bagus karena tahun 2015 yang lalu kita mencapai 1,2 triliun bersihnya. Jadi ini luar biasa, 1,2 triliun dari revenue yang mencapai 10,2 triliun. Ini sudah cukup besar. Nah, di tahun 2016 ini kemungkinan besar pendapatan kita nanti baseline-nya, keuntungan besarnya bisa naik menjadi 1,4. Target kita berharap. Nah, memang sasaran yang kita tuju di samping penumpang, karena kalau penumpang itu kan jenuh. Tapi barang ini, baik itu batu bara, baik itu semen, baik itu parcel, itu masih berlimpah, masih banyak sekali. Dan jangan lupa Desi bahwa angkutan barang khususnya di Jawa, itu juga membantu program pemerintah, karena jalur utara itu, jalur lintas utara, itu kalau barang itu sudah bisa dipindahkan ke kereta api, maka banyak sekali keuntungan yang diambil. Kecelakaan berkurang, karena biasanya dipakai trail, terus kerusakan jalan juga berkurang, ketepatan waktu bisa diambil. Dan ini bisa menurunkan ya harga dari komoditas itu sendiri. Logistik cost. Edi, untuk ke depannya ya Indonesia ini kembali ke mindset penggunaan kereta api itu sendiri ya. Saya ingat ya kalau misalnya ke Gambir dulu atau ke Senen itu kan wah padat, tidak nyaman. Terus kalau naik kereta api itu orang duduk di atas kereta api. Saya lihat ini sekarang pemandangan seperti itu tuh sudah jauh berkurang ya. Kalau kita ke Gambir ini misalnya tempatnya nyaman, tertib, bersih, dan kalau saya lihat juga kereta apinya bagus, mulus, dan inilah lebih aspek kenyamanan itu ya pertama ya. Bagaimana? Apalagi yang akan terus-menerus ditingkatkan Pak Edi dari segi kenyamanan sehingga semakin banyak orang ingin menggunakan kereta? Ya, jadi Desi, kereta api sejak ditangani oleh Pak Jonan, saya membantu Pak Jonan dulu, shifting mindset-nya berubah. Dulu orientasi kita adalah produk, sekarang kita shifting menuju ke pelayanan. Betul tadi dikatakan bahwa sekarang ini sudah tidak ada lagi orang di atas kereta. Sudah tidak ada lagi asongan atau orang jualan di dalam kereta api. Dengan sistem yang kita buat, orang hanya bisa masuk ke dalam stasiun kalau dia mempunyai tiket. Jadi dengan sistem boarding, ini membuat juga penumpang menjadi nyaman. Karena yang bisa masuk pasti dia penumpang. Dan juga sistem penanganan tiketnya sekarang ini kita kenalkan namanya sistem check-in mandiri. Jadi penumpang itu bisa melakukan printing sendiri dengan waktu hanya 3 detik langsung ke print boarding pass-nya di stasiun. Sehingga ini mempermudah, mempercepat sehingga penumpang merasa mudah saya bertransaksi dengan kereta api. Jadi lebih service oriented. Service sekarang. Pelayanan itu diutamakan sekarang. Kalau dari aspek keamanannya itu sendiri, nah kalau ya dulu mungkin dengan adanya orang di atas kereta api itu kan pertama itu membahayakan. Sering kita dengar kecelakaan kereta api, tempat-tempat di mana palang atau pintu kereta api yang menjadi yang tidak tertutup dan lain sebagainya. Belum di Indonesia ini kan kita rawan longsor, rawan gempa bumi dan lain sebagainya. Bagaimana keamanan kereta api ini? Ya, keamanan perjalanan kereta api kita letakkan di nomor paling atas. Jadi perjalanan kereta api harus aman. Nah, memang ada daerah tertentu yang sudah kita indikasikan itu harus diwaspadai keamanan. Karena keamanan ini ada 2 Desi, keamanan karena gangguan alam, yang satu lagi keamanan perjalanan kereta api karena gangguan manusia.
Nah, gangguan. Dilempar. Nah, manusia Itu masih ini sering terjadi. masih ada pelemparan terhadap kereta api. Nah, belum lagi kalau ada orang meletakkan kayu, besi di jalur. Ini membahayakan perjalanan kereta api. Nah, yang kedua adalah keamanan perjalanan karena alam, gangguan alam. Yang paling banyak adalah lintas selatan. Karena lintas selatan ini curah hujannya lebih tinggi, kemudian kondisi geografisnya, lerengnya itu banyak yang bisa longsor. Yang kedua juga bisa banjir. Nah, oleh sebab itu, kru atau semua staf kereta api itu harus meyakinkan bahwa kereta yang jalan ini pasti aman. Kita punya JPJ, juru penilik jalan, di mana orang ini berjalan kaki setiap petak, harus memberikan sinyal kepada stasiun bahwa kereta ini boleh jalan karena jalan ini sudah aman. Selama ini tidak mengatakan itu, maka kereta tidak bisa boleh dijalankan. Bayangkan malam-malam kereta jalan, maka staf saya atau pasukan saya masih ada di lapangan untuk meyakinkan keamanan perjalanan Tapi kereta. makin lama Pak Edi sendiri lihat makin aman. Makin aman, Kereta api itu. makin aman sekarang. Meskipun satu persatu masih ada lah pelemparan. Ya, Nah, apa ya orang suka ya melempar. Iseng Ya. banget. Atau mungkin mencuri ini ya, mencuri Penrol. apa relnya itu Relnya. mereka cabut itu masih sering terjadi juga. kalau di Jawa penrol, pencurian penrol tidak ada, tetapi yang di Sumatera masih ada. Tetapi ini selalu kita lakukan sosialisasi bahwa ini menyangkut masalah keamanan perjalanan kereta api yang nyangkutnya nyawa manusia. Iya, nah ini kalau dari segi jenis kereta apinya ini, kalau kita lihat di gambar ini memang bagus-bagus ya. Tapi apakah ini mencerminkan ya armada kereta api yang kita miliki di Indonesia atau bagaimana profilnya? Armada kita seluruhnya kereta yang dimiliki kereta api 1.700. 51% itu usianya sudah 30 tahun ke atas. 51%. 51%. Jadi total jumlah benarnya adalah 882 kereta itu usianya sudah 30 ke atas. Soal kesehatan atau keamanan keretanya nggak ada masalah. Tapi soal usia ini memang harus segera kita lakukan permajaan. Nah, oleh sebab itu, Targetnya bagaimana? ya target saya dalam 3 tahun maka 882 ini harus sudah diganti dengan kereta yang baru atau permajaan. Nah, oleh sebab itu setiap tahunnya itu kita skedulkan kemungkinan besar membeli 350 kereta. Seperti saya katakan tadi Desi, tahun 2016 ini 5 trainset K1 dan 5 trainset K3 ini totalnya sudah 100 kereta. Jadi 2017 kita rencanakan 350 dan ini Desi kebanggaan kita yang mengerjakan atau yang membuat adalah Inka, pabrik kita sendiri. Jadi Indonesia. kita bukan impor ini. Bukan impor. Dari Jepang atau dari. Bukan. Kecuali kereta api cepat kan dari Kereta China, api cepat ya. nanti dari China. Itu beda cerita ya. Beda cerita. 1.700 Kereta. Ini buat populasi kita yang semakin lama semakin besar. Idealnya berapa jumlah kereta api yang harusnya kita miliki? Ya tergantung target penumpang yang ingin kita angkut. Dalam catatan saya, ini harus terus meningkat karena permintaan itu meningkat terus. Seperti tadi 14% dalam 1 tahun, ini bisa direfleksikan setiap tahun menjadi berapa kita membutuhkan kereta. Karena begini, yang sekarang kereta jarak jauh, itu tidak mungkin penumpang tidak dapat tempat duduk. Karena sekarang one man one seat. Kalau dulu kan ada yang di WC, ada yang berdiri, Atau ada yang di di atas lantai. atap, ada duduk di lantai. Sekarang tidak lagi. Semua penumpang itu pasti punya tempat duduk. Iya, safety first kan. Safety Tidak boleh first. main-main kan dengan Betul, keamanan. Ya. Desi. Jadi profilnya nanti juga ke depan ada permajaan. Permajaan dan penambahan. Idealnya penambahan ya. Penambahan. Targetnya berapa tahun 2019? Itu tadi kalau sekarang? memenuhi bahwa Ada angka mungkin kurang 2.000 lebih. atau 3.000 Angka tidak kereta api? kita catat, tetapi yang pasti bahwa gradually itu 14% peningkatan penumpang setiap tahunnya. Sehingga kita ingin memenuhi ini dengan menyediakan armada yang lebih. Seperti contoh tadi bahwa 882 kereta, kita membelinya nanti 1.000. Jadi sebagian ada permajaan, yang sebagian lagi juga ada penambahan kereta. Iya, dan ini
hasil karya anak bangsa ya? Hasil Inka. karya anak bangsa, Inka yang membuat. Kita order dengan Inka dan kita selalu memberikan kesempatan yang paling baik buat pabrik kita, pabrik kereta kita. Karena Inka ini diciptakan untuk membuat kereta api. Dan mereka sanggup ini Sanggup. memproduksi dalam volume yang lumayan Sanggup. cukup banyak. Yang tahun 2016 ini mereka sudah supply 10 train set. 10 train set itu kalau satu train set itu 10 saja sudah 100. Dan mereka kemarin sudah komunikasi dengan saya, mereka sanggup untuk melakukan itu. Kalau dari segi SDM-nya itu sendiri dari perusahaan api. kereta api ini, apa kira-kira yang masih harus diperbaiki? Apalagi kalau lebih banyak ke service oriented kan, jadi berarti harus disiplin lah menjaga ketertiban, efisiensi dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Edi dalam Saat ini training dan juga Ya. fasilitas yang bisa Saat kita ini dapatkan? pegawai organik kita 27.000. Tetapi seiring dengan penambahan jalur, penambahan kereta, kemungkinan nanti di Sulawesi juga akan ada kereta, maka kita juga menyiapkan armada, kru armada yang ada nanti kita gunakan. Kan tidak mungkin keretanya ada, langsung kita cetak orang, kan nggak bisa. Dia butuh untuk melakukan training, dia butuh untuk mendapatkan SIM kereta api, izin segala macam, sehingga dari sekarang kita sudah persiapkan. Jadi dari 27.000 pegawai organik ini banyak sekali pelatihan yang kita berikan. Untuk kalangan yang bawah, PT Kereta Api Indonesia itu mempersiapkan orang-orang supaya mereka bisa maju. Itu dalam 2 bulan sekali mereka berangkat ke Cina, 60 orang kita berangkatkan. Ini sudah Kenapa ribuan. ke China? Apa mereka jauh lebih? Ada memang, 2 alasan. Yang pertama, ini dilakukan sejak zaman dulu, jadi training ke Cina ini. Jadi penjaga palang pintu juga berangkat. Cari ilmu ke China. Ya. Yang pertama adalah kondisi environment atau masyarakatnya kurang lebih sama. Jadi populasinya luar biasa ledakannya. Satu. Yang kedua, di Cina jauh lebih murah. Jadi memang training ke Cina itu membutuhkan biaya yang tidak lebih mahal dibanding kalau ke Jepang, Iya. kalau ke Eropa. Nah ini untuk yang level-level ke bawah. Tetapi level menengah, manajer ke atas, kami punya fasilitas untuk training di Paris. Kita kerjasama dengan SNCF. SNCF itu adalah kereta apinya Paris, Prancis. Nah, kita mengirimkan ke sana. Dulu kita mengirimkan setiap trip itu kira-kira 30 orang, sekarang sudah 19 orang. Karena kita juga memberikan kesempatan mereka training baik di Paris maupun Belanda. Karena ini semua kereta yang lama ini tinggalan Belanda. Iya. Bahkan ada organisasi dari Belanda minta kereta yang kita punya itu dipajang di Belanda. Karena buatan Belanda tapi dia nggak punya. Yang punya kereta api Indonesia. Ada ini ya, nostalgia Heritage. ya. Ya, Heritage. sudah merupakan heritage. Kita punya di Ambarawa. Kalau Desi nanti mau bertandang atau melihat kereta-kereta zaman dulu, 1905, 1920, itu ada semua di Ambarawa. Jadi sebenarnya sejarah Indonesia dan kereta api itu sejak dari masa kolonial dulu itu kita Betul. sudah hebat. Ini ngomong-ngomong barusan kereta api yang lewat itu buatan Inka ya? Bukan, kalau Ada. ini kan KRL. Oh iya KRL, ini, Ini Jepang. ini Jepang ya. Ya. Gitu. Jadi tapi kalau yang untuk Jarak jauh, itu nanti Inka. itu 100% nanti. Nanti 100% Inka. Ini sudah memenuhi standar dari segi emisinya bersih, menjaga lingkungan hidup dan listrik. Itu kan sekarang kan penting ya yang begitu-begitu. It's a must. Itu harus dipenuhi. Apalagi standar keselamatan perjalanan. Saya tidak bisa toleransi dengan itu. Sehingga apapun yang dibuat oleh Inka kalau sudah sampai di jalan itu pasti ada sertifikatnya. Jadi aman untuk dijalankan dan memenuhi standar semua. Nah, Pak Edi ya sebagai bertanggung jawab lah terhadap kesehatan dan perkembangan perusahaan kereta api ini tantangan sekarang terbesar ya, apalagi dengan target-target yang cukup ambisius dan ini merupakan bagian dari Indonesia nanti kan jadi poros maritim, jadi dari bandara ke kota kan ada kereta apinya dan dari pelabuhan dan lain itu semua kan istilahnya harus terpenuhi lah. Ini tantangan terbesarnya apa? Gini, satu hal barangkali saya titipkan pada kesempatan ini yang justru membuat kita harus memberikan perhatian adalah masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat masih banyak sekali yang perlu di-educate dalam hal tentang perkereta apian.
Saya berikan contoh tadi itu bagaimana mengajari, mengeduket masyarakat ini untuk mengadakan atau membeli tiket secara online. Tidak perlu datang berbondong-bondong ke stasiun. Yang kedua, manakala dia berangkat, jamnya sudah ada, kursinya sudah ada, keretanya jenisnya sudah ada. Kalau dia berangkat jam 4 sore, jam 7 pagi sudah di stasiun. Itulah yang menyebabkan stasiun Senen itu penuh sesak. Perlintasan itu selalu memakan korban. Ini mau saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa di lintas itu sudah ada 3 tanda yang kita letakkan. 1, itu selalu ada stop sign. Stop sign itu artinya, kalau kendaraan itu menjumpai stop sign, dia harus berhenti, lihat kiri, kanan, ada pintu atau tidak ada pintu, itu sudah harus dilakukan. Yang kedua, ada sinyal atau tanda kereta api, bahwa di depan ada pintu kereta api. Undang-undang mengatakan kereta api harus didahulukan. Yang ketiga, ada jalan kejut. Biasanya kalau perlintasan itu resmi, itu sebelum masuk ke perlintasan itu gitu. Itu menandakan bahwa di depan akan ada rel kereta. Nah, yang lebih paling penting lagi adalah masyarakat perlu tahu bahwa kereta api itu tidak boleh di relnya tuh ada benda apapun kapanpun. Tidak boleh. Karena kalau ada yang sampai tertabrak, itu berarti orang itu ada di rel. Karena kereta api tidak jalan di rumput, kereta api jalan di rel. Nah, intinya adalah bahwa palang pintu itu hanya pelengkap. Tidak ada palang pintu kalau itu memang resmi, manakala dia jumpai stop sign, pengemudi harus berhenti, harus lihat apakah aman saya melintas. Jadi ini yang perlu di-educate kepada masyarakat. Nah, ini sosialisasi, edukasi ini apakah dilakukan terus-menerus, Pak Edi? Terus-menerus. Ada perbaikan nggak dari mindset ataupun behavior ya dari orang? Karena biasanya ada rel kereta api, lihat kanan kiri, nyebrang. Nah, ini memang ada beberapa tempat di mana kepadatan itu sudah tinggi, memang mereka itu ngintip-ngintip, padahal pintu sudah tertutup. Nah, ini perilaku atau behavior yang begini yang mestinya perlahan-lahan kita harus educate. Karena keamanan mereka sendiri sebenarnya untuk ini. Sebenarnya undang-undang sudah mengatakan bahwa ke depan itu sudah tidak boleh ada perlintasan sebidang, nggak boleh. Dia harus jalan rayanya ini harus underpass atau flyover. Jadi tidak ada crossing sebidang. Namun demikian karena crossing ini banyak sekali, sehingga pemerintah daerah melalui sosialisasi mereka berjanji akan melakukan perlintasan tidak sebidang ini bertahap. Seperti DKI saya sudah temui Bapak Gubernur, beliau mengatakan kita cari yang paling padat, maka itu prioritas karena anggarannya juga terbatas. Gitu. Nah, satu lagi ke depan ini dari segi untuk membuat kita lebih cinta lagi lah menggunakan kereta api, dan ini kita harus ingat sekarang sudah nyaman lah istilahnya. Jangan khawatir tidak akan dapat tempat duduk ya. Betul. Ada yang saya lihat di negara-negara lain itu dimaximize ya. Kereta api itu justru luxurious gitu. Yeah. Istilahnya menjadi suatu atraksi sendiri. Yeah. Di situ kita berwisata, di situ kita tempat. Ini ada rencana ke depan di mana lebih banyak penggunaan kereta api ini juga untuk memajukan destinasi wisata kita itu sendiri. Dengan misalnya dan pelayanan yang seperti hotel, ya Orient Express kan kalau yang ada di misalnya di India gitu. Itu bagaimana Pak Edi ke depan? Ya, dengan arahan dari Ibu Menteri BUMN, memang kereta api ini harus bersinergi dengan BUMN lain untuk menuju ke situ. Bahwa betul destinasi-destinasi tempat wisata itu dicoba sekarang ini kalau bisa juga dijangkau oleh kereta api. Nah, karena itu salah satunya encouragement dari pemerintah ini juga diarahkan ke Borobudur misalkan. Nanti kereta api direncanakan akan ada yang dari Jogja melalui Magelang masuk ke Borobudur. Kemudian Ambarawa itu kita punya yang namanya museum kereta api besar sekali di situ. Itu juga ada kereta. Kereta itu kereta zaman Pluto dulu, di mana bangkunya masih kayu, itu kita jalankan. Sehingga orang itu merasa tamasya jalan dari Ambarawa ke Tuntang, ke Kedung Jati, itu merasakan dia. Nah, yang begini-begini di dalam era sekarang ini sedang kita garap semua, Desi. Sehingga tempat-tempat yang wisata yang bagus-bagus nantinya akan bisa dicapai dengan menggunakan kereta api dan disambung
destinasi hotelnya nanti Dan untuk dalam interior akomodasinya. kereta apinya itu sendiri, lux Betul. ya, misalnya di situ bisa ada tempat tidurnya, Ada tempat ada tidur. restorannya dan lain sebagainya. Mungkin terakhir Pak Edi, wishlist ke depan untuk memudahkan supaya perusahaan kereta api ini sukses, profit dan juga menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia untuk ya bepergian apa-apa saja. Satu, barangkali dukungan dari masyarakat, di mana mereka itu yang menginginkan kereta api maju ini, mari kita jaga bersama karena kereta api ini milik kita semua. Pelemparan tolong dihilangkan, ini yang pertama. Lalu yang kedua, hindari pada saat hari-hari sibuk membeli calo. Karena kalau tidak ada pembeli, maka calo mati sendiri, tidak perlu Itu dihalangi. masih masalah sampai saat ini. Yang Padahal kan sudah bisa online, Pak. Sekarang sudah tidak mungkin ada. Yang ada itu sekarang malah joki istilahnya. Jadi orang menunggu malas ngantri, dia pinjem KTP-nya lalu dia belikan tiketnya. Nah, hal-hal seperti ini itu akan membantu kami dalam membuat penertiban di dalam stasiun itu sendiri. Sekarang saking padatnya, itu setiap stasiun itu besar, stasiun besar itu ada yang namanya blok 1, blok 2, blok 3. Jadi orang masuk itu satu dulu ya, kemudian kedua nanti nunggu, ketiga itu tempat boarding. Orang boardingnya masuk, yang dari 2 pindah ketiga, yang satu ini masuk kedua. Ini sudah kita bagi supaya tidak semuanya mengumpul di satu tempat. Iya, baik Pak Edi, terima kasih banyak. Sukses, semoga target-target yang sudah direncanakan itu bisa terpenuhi ya, dan kita juga Indonesia masyarakat memiliki salah satu alternatif untuk bepergian, yaitu menggunakan kereta api. Ini seperti lagu waktu masih kecil kan, naik kereta api. Cuman jangan sampai bayar dengan percuma. Oh iya. Baik, sekali Ya. lagi terima kasih ya. Demikian bincang-bincang kita bersama Direktur Utama PT KAI, dan semoga ya kereta api ini merupakan salah satu pilihan bagi Anda untuk bepergian kemanapun ada di Indonesia, karena sebenarnya sekarang juga jauh lebih nyaman, kereta apinya juga enak, on time ya, dan beli tiket juga tidak harus ngantri begitu lama di stasiun, tapi bisa melakukannya online. Ya, demikian insight kali ini bersama saya Desi Anwar langsung dari Stasiun Gambir. Sampai jumpa dan bye-bye.